Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang akan kita lakukan jika berada di tengah lautan luas dan tidak melihat daratan sama sekali? Nah, kita butuh kompas. Atau sekarang canggih ada aplikasi ya, maps khusus di laut, bisa lihat. Apa yang kita lakukan di tengah banyaknya informasi ya di medsos yang terus berseliweran. Romo Mahar itu pernah dikabarkan meninggal dunia, jangan. Tapi ya masih hidup menjadi Romo Paroki ya. Nah, kita butuh apa di tengah medsos informasi yang berseliweran? Kita butuh sumber yang bisa dipercaya. Apa yang perlu kita lakukan di tengah banyaknya tawaran-tawaran dalam hidup ini yang tidak ada habisnya? Ditawarin cara dapat duit cepat, ditawarin macam-macam hiburan. Apa yang kita butuhkan di tengah tawaran-tawaran yang datang pada kita? Kita butuh pedoman untuk memilih yang benar supaya enggak keliru. Kalau keliru, misalnya pengen duit cepat, nah keliru, buru-buru, tidak punya pedoman, ya boncos. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sabda Tuhan, Injil, kabar sukacita, kabar gembira, itu adalah kompas, adalah sumber dan juga pedoman hidup kita sebagai umat Kristiani. Kalau kita tidak mendengar sabda Allah, tidak merenungkannya dan menghidupinya, kita mengalami kebingungan, kekosongan, dan ketersesatan. Membawa pada kehancuran-kehancuran yang lain. Dalam bacaan pertama kita mendengar tadi Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan terang yang dimaksud dalam bacaan Injil jelas. Yesus Kristus yang kita kenali hidupnya dalam kitab suci. Nah, jika dalam bacaan pertama Yesaya itu memberi harapan sebetulnya pada Zebulon dan Naftali tadi ya, ada daerah yang disebut. Ini daerah yang orang-orangnya itu menderita karena kalah perang dengan bangsa Asyur, dijajah begitu ya. Dalam bacaan Injil, Yesus justru masuk ke Galilea. Ini daerah yang orang-orangnya dianggap rakyat jelata, dianggap tidak berpendidikan. Tapi justru di sana Yesus pergi, Yesus mengajar di sana, membuat banyak mukjizat di sana, dan bahkan memilih muridnya di situ. Nah, kita tahu ceritanya, bagaimana hidup murid-murid itu. Tapi Yesus tetap memilih mereka. Nah, tepat disinilah kabar gembira itu, saudari-saudara. Bahwa Yesus justru mau hadir dalam sisi gelap hidup kita. Yesus mau hadir dalam kekacauan hidup kita dan kelemahan hidup kita. Melalui sabdanya. Maka pertanyaannya, apakah kita mau membuka hati akan kehadiran Yesus dalam kesusahan, kegelapan hidup kita? Gimana caranya ya tadi? Melalui sabdanya, Injil, kitab suci. Kitab suci bukan sekedar kata-kata suci yang tidak ada relevansinya dalam hidup ini. Kitab suci justru adalah tadi arah, sumber dan pedoman dalam hidup kita yang tidak selalu baik-baik saja. Di dalamnya, dalam kitab suci itu banyak kisah di mana Tuhan begitu mencintai manusia dan kerapuhannya.
Lihat kisah Yesus dengan para murid aja kita sudah tahu. Maka mari kita membaca kitab suci ini. Mari kita merenungkannya. Mari kita berusaha untuk menghidupinya. Kita boleh ya kutip-kutip kitab suci ya, quote-quotes gitu ya. Untuk medsos ya boleh. Tapi mesti juga belajar dan merenungkannya. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau asal kutip saja itu bisa menyesatkan. Bahaya. Ada cerita ini dalam sebuah keluarga. Papa sama anak laki-lakinya ini malas sekali berdoa. Nah sebelum tidur disuruh doa malas. Yang mengingatkan siapa? Mamanya. Ayo doa. Sekeluarga kita doa bareng yuk sebelum tidur gitu ya. Anaknya berkata, Mama, Yesus pernah berkata, katanya, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kutip ayat kitab suci. Dengan sabar ya mamanya menjelaskan, iya nak, Tuhan tahu, ya, tapi kita tetap harus berdoa supaya besok ujianmu lancar, ya, papa kerja dapat rezeki. Papanya membela anaknya, pakai ayat juga. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesulitannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mamanya emosi dan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Enggak boleh ya, baca kitab suci secuplek gitu, enggak boleh. Apalagi hanya memilih kata-kata yang kita sukai untuk membenarkan tindakan kita. Nah, itu bisa menyesatkan. Nanti bisa memecah belah. Gereja ini bisa terpecah belah bukan karena orang luar kok. Karena orang gereja sendiri. Yang tidak mau mendengarkan sabda Allah, enggak mau belajar, atau belajar setengah-setengah tapi sok tahu. Hal ini terjadi dalam bacaan kedua. Ya. Umat Allah yang sudah dibaptis bertengkar satu sama lain. Tentang apa? Baptisan siapa yang paling benar. Ya. Ada yang dibaptis Petrus merasa paling benar. Ada yang dibaptis Paulus merasa paling benar. Ada yang dibaptis Apolos. Ya. Mereka menang-menangan. Nah Paulus mengajar mereka nih dalam bacaan kedua. Kita itu satu saudari-saudara. Dibaptis dalam Kristus yang satu. Baptisan itu bukan tentang siapa yang membaptis. Tapi tentang dalam nama siapa kamu dibaptis. Nah ini sejajar juga dengan misalnya kabar gembira. Itu bukan tentang siapa yang mewartakan. Bukan tentang saya. Tapi tentang apa atau siapa yang diwartakan dan dengan cara apa diwartakannya. Nanti sakramen yang lain juga begitu kok. Ya. Misalnya sakramen perkawinan. Ya. Sakramen perkawinan itu bukan tentang apakah uskup ataukah romo yang memberkati. Apalagi tentang berapa uskup atau berapa romo yang memberkati. Ada yang berlomba-lomba, pengen uskupnya 3, romonya 4, 7. Nah itu kan keliru. Satu romo, satu diakon hanya cukup. Bukan tentang itunya, ya, sakramen perkawinan ya tentang janji pernikahan itu. Yang mau dihayati oleh pasangan itu. Itu yang penting. Nah, tapi kita bisa itu. Kalau enggak paham, mengacaukan, menyesatkan. Maka kembali lagi, membaca kitab suci juga harus menyeluruh, ya, merenungkannya. Dan dalam suasana doa, agar kita apa? Diresapi oleh sabda Tuhan. Baca satu perikop, ya, direnungkan ya. Apa perasaanku setelah membaca perikop itu? Apa yang dikatakan ahli kitab suci, kita bisa mendengarkan YouTube, sekarang banyak sekali. Romo-romo yang menjelaskan dengan menarik tentang isi kitab suci. Nah, Tuhan mau bicara apa padaku melalui kisah
yang aku baca dalam kitab suci. Ya. Supaya dengan semakin belajar, kita juga semakin rendah hati. Itu diresapi itu. Belajar semakin rendah hati, semakin mengasihi. Bukannya menjadi sok tahu dan menghakimi. Hati-hati. Kasih itu harus disampaikan dalam kebenaran, dan kebenaran perlu diwujudkan dalam kasih. Kalau menyampaikan kabar sukacita dengan marah-marah, dengan menghakimi, atau bahkan dengan wajah yang sedih, apakah orang percaya bahwa kita ini mewartakan kabar sukacita? Saudari-saudaraku terkasih, mari kita membuka diri untuk membaca sabda Tuhan, merenungkan dan menghayatinya. Hanya dengan demikian ada pertobatan. Yesus mengajak, bertobatlah. Pertobatan dengan demikian adalah perubahan cara berpikir kita. Ya, semakin kita membaca itu diresapi. Nanti cara berpikir, oh ternyata begini. Ya, mulai berubah cara berpikir. Lalu cara merasa. Hati kita makin mengasihi. Dan cara bertindaknya, tindakan kita juga makin serupa dengan Yesus. Semoga kita senantiasa belajar, membaca, mendengarkan, merenungkan, dan menghayati sabda Tuhan. Amin.